Well, banyak orang yang bilang technical analysis itu hanya gambar-gambar aja. Orang beli, grafik naik, orang jual, grafik turun. Kalau orang udah ngeborong saham dengan masif, ya technical juga bakal bagus. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Jadi kalau ada orang yang market udah ikutan, market udah beli, ya technical jadi bagus. Itu kata bandar. Nggak, itu kata seseorang yang punya dana besar yang ya istilahnya dia punya sedikit power lah dalam menggerakkan pasar. Tapi apakah benar seperti itu? Bahwa kalau semua orang beli, ya ujung-ujungnya technicalnya bagus. Dan kalau kayak gitu, apakah kita bisa pakai analisa teknikal ini? Atau ternyata analisa teknikal ini sama sekali nggak bisa kepake? Nah, teman-teman, di sini saya mau coba bahas sedikit ya. Saya mau coba bahas sedikit di sini apa? Yang mau saya bahas di sini adalah seberapa kita bisa meyakini analisa teknikal. Karena banyak orang yang skeptis. Nah, kita perlu batasi dulu di sini, perlu ada pagar dulu di sini, bahwa di dalam analisa di pasar modal, analisa saham tentunya ya, analisa saham, pada dasarnya yang kita perlu tahu di sini adalah apapun yang bergerak di dalam pasar, pada esensi utamanya sebenarnya adalah fundamental. Nah, ngomongin fundamental, tapi sekarang topiknya tentang technical. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai pemilu, oke? Mengenai prospek IHSG menjelang pemilu. Tapi di sini kok tiba-tiba ngomongin fundamental? Nah, jadi teman-teman, dalam kondisi normal, dalam kondisi baik-baik aja, dan diasumsikan semuanya itu normal, ceteris paribus, gitu ya. Investasi di pasar modal akan memiliki kiblat utama itu fundamental. Di sana. Tapi kita harus ingat, seberapa mampu kita menganalisa fundamental, itu pertanyaannya. Banyak orang yang ngerasa, ya gue mampu kok, gue bisa kok, gampang kok, kalau dicoba bisa aja gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya lebih mendalam, seberapa Anda menguasai fundamental, maka di sini teman-teman harus mengerti bahwa fundamental itu tidak hanya sekedar perbandingan PER, perbandingan PBV, ROE, ROA, discounted cash flow, kan ada kan metode seperti itu kan. Dividend growth model dan lain segala macamnya. Teman-teman, ini satu hal nih ya, satu hal. Bicara mengenai dividend growth model, kita menganalisa berapa sih value dari sebuah saham yang perusahaan tersebut rutin membagikan dividen dengan asumsi pertumbuhan dividen tiap tahun naik sekian persen. Nah, di sini yang kita pahami di sini adalah, yang kita perlu mengerti di sini adalah, jadi kita perlu mengetahui berapa potensi pertumbuhan dividen tiap tahun dalam let's say 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan atau waktu tak hingga. Kan ada kan waktu tak hingga, itu juga ada bagian dari rumusnya. Nah, ini semua itu kan cuman bisa kita lihat dari data historis. Historis 5 tahun terakhir, historis 10 tahun terakhir dan lain segala macamnya, berapa sih pertumbuhan dividennya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah setahun, 3 tahun, 5 tahun dari sekarang, yakin nggak perusahaan tersebut pertumbuhannya sama? Atau malah flat? Atau malah nurun? Seperti Unilever, contohnya di sini. Banyak sekali pendekatan dividend growth model pada Unilever. Kenapa? Dia kalau bagi dividen selalu 100% dari laba. Labanya relatif naik dari tahun ke tahun hingga tahun 2019, oke? Hingga tahun 2019. Nah, jadi dari tahun 2010, 2012, 15, even sampai 2018, ilmunya valid gitu loh. Hitungannya valid. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah apa? Permasalahan di sini adalah komponen dari growth. Growth tahunan yang diasumsikan sama dari tahun ke tahun hingga waktu tertentu. Asumsi dari growth itu bisa beda-beda tiap orang. Oke? Kalau Anda di consumer goods, Anda punya opini growth yang berbeda dengan Anda misalnya di telekomunikasi. Menilai satu saham tersebut. Jadi, growth itu yang jadi tanda tanya besar. Tanda tanya besar, apakah setahun, 3 tahun, 5 tahun dari sekarang, ini company bakal terus tumbuh sama atau stagnan, atau ternyata boom, naik ke atas.
Nah, tiba-tiba dia ternyata naik ke atas, maka valuasi akan berbeda lagi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti WIM. Ya kan? Ketika harga rokok itu sudah makin tinggi, makin mahal, ini kata teman saya yang ngerokok ya, bahwa satu bungkus tuh udah bisa 40.000 lah, 45.000 dan lain segala macamnya. Akhirnya apa? Akhirnya WIM itu menciptakan satu produk baru yang harganya lebih terjangkau. Kalau dulu misalnya kita sebut nama produknya lah ya, dulu Emalt dianggap murah, lama-lama makin mahal. Nah, dia bikin produk baru yang seperti zaman dulunya Emalt, istilah harga seperti itu. Kita nggak ngomong kualitas. Oke, kita ngomong kualitas. Nah, jadi teman-teman, jadi yang dulu orang menilai saham WIM dari sejak listing sampai tahun 2018, let's say, oke, itu growth-nya itu ya lu mau expect apa sih? Ya paling growth-nya mungkin setahun 5%, tapi tiba-tiba dengan kondisi makroekonomi kejauhan sih. Kondisi industrinya dan pasarnya yang mencari rokok yang lebih murah, istilahnya seperti itu. Ini tentu berlaku dimanapun, oke? Berlaku dimanapun. Maka orang membeli produknya WIM semakin banyak dan meninggalkan produk dari pemain-pemain besar di sana. Nah, akhirnya apa teman-teman? Akhirnya adalah ya ujung-ujungnya pertumbuhan laba bersih, penjualan laba bersih dan lain segala macamnya pada saham WIM itu, perusahaan WIM itu semakin tinggi dari waktu ke waktu. Nah, ketika harga makin tinggi, balik lagi, yang saya sebut di sini adalah kiblat selalu dalam kondisi normal adalah fundamental. Di sana. Sekarang teman-teman, Anda nggak ngerokok, gimana tahu bisnisnya kayak gitu? Di sana kan. Teman-teman ngerokoknya misalnya nih, aku jadi ngomong ngerokok ya. Tapi contoh itu contoh yang paling terkini lah ya. Jadi mohon maaf kalau saya ngomongin ternyata tentang produk rokok gitu ya. Tapi dalam kondisi terkini, kalau Anda makainya tuh produk-produknya HMSP atau GGRM, Anda nggak akan mengerti tentang WIM. Bisa diikuti kan di sini kan logiknya. Kalau Anda menggunakan benar-benar loyalis di GGRM dan HMSP, Anda tidak akan mengerti tentang WIM. Anda kalau tinggal di kota, mungkin Anda tidak terlalu memahami. Tapi ketika Anda lihat di luar dari kota besar, itu mereka lagi naik daun. Nah, teman-teman, hal ini membuat proyeksi komponen dari growth yang dipakai sebagai asumsi itu beda total, teman-teman. Beda total. Yang tadi di-expect sekian naiknya, tiba-tiba jadi boom, jadi naik seperti ini. Nah, kalau Anda ngaku-ngaku mengerti dengan jelas fundamental, apakah Anda bisa memprediksi ininya? Bukan dari harga saham. Tapi dari apa? Dari bisnisnya. Sepanjang 10 tahun terakhir, pertumbuhan emiten ini, labanya kayak gini. Nanti akan gini sebelum harga naik. Bisa nggak? Di sana. Itu pertanyaan paling mendasar. Kedua, kita bicara mengenai Unilever. Ketika Anda invest di Unilever dari sejak tahun 2010 lah, 2015 lah, 2018 lah, growth-nya kayak gini, rata-rata. Anda yang menggunakan fundamental, apakah Anda akan tahu bahwa pertumbuhan labanya bakal seperti ini? Bisa tahu lebih dulu nggak? Sebelum harga turun ya. Jadi jangan setelah harga turun. Kalau setelah harga turun, artinya semua orang sudah mulai tahu dan berita sudah mulai keluar. Jadi jangan harga bergerak dulu sebelum harga bergerak, naik ataupun turun. Dan di sini kita bukan bicara naik ARA lalu turun lagi atau turun ARB lalu naik lagi, bukan kayak gitu. Tapi long term, jangka panjang. Jangka panjang, let's say pokoknya di atas 3 bulan lah, intinya gitu lah. Di atas 3 bulan sampai setahun dan sustain terus-menerus. Tahu nggak teman-teman? Apakah tadi yang perusahaan tersebut misalnya WIM contohnya, dari yang pertumbuhannya tiap tahun segini muncul jadi begini, Anda bisa analisa dari PER, dari PBV. Mungkin Anda bisa bilang, oh ya PER WIM kan paling murah, GGRM HMSP paling mahal, ya pastilah WIM naik. Gak bisa kayak gitu. Teman-teman tinggal di Jakarta, teman-teman melihat harga tanah Jakarta udah mahal, Anda akan bilang bahwa ya udah, rumah saya pindah aja. Saya nggak mau tinggal di Jakarta, saya jual. Saya mau pindah ke Maja. Oke, yang ujung sana, Maja. Kenapa? Karena harga Maja bakal naik, harga Jakarta bakal turun.
Logis nggak? Nggak gitu juga gitu loh. Setiap saham ada levelnya. Setiap properti area ada levelnya, ada kastanya, istilah seperti itu. Nah, jadi nggak bisa serta-merta dengan PER, PBV, ROE, discounted cash flow, apa segala macam dan lain segala macam, Anda bisa memprediksi ininya naik ataupun turun sebelum harga bergerak. Itu dia teman-teman. Jadi jangan ngomongin, oh iya kan harusnya bla bla bla, gue tahu tuh bakal naik, gue tahu bakal turun, tapi harga udah bergerak, nggak usah ngomong. Kenapa? Itu analisa terbalik. Harga udah gimana baru ngemeng, nggak ada gunanya. Harga turun banyak baru dibilang, iya itu gitu, udah turun. Iya ini perusahaan bagus, bla bla bla, udah naik. Kebayang nggak teman-teman? Di sana banyak sekali teman-teman trader yang bisa bercerita segala banyak hal, bla 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 bla. Ini perusahaan bagus karena bla bla bla, ini perusahaan jelek karena bla bla bla. Harga yang bagus udah naik banyak, ngomongnya gampang. Kenapa? Public expose udah ada, ya kan? Laporan keuangan udah ada, berita di media udah ada. Tapi kunci utama dari fundamental adalah apakah Anda mampu semampu-mampunya dengan diri sendiri atau Anda punya tim sendiri yang bisa memprediksi average growth yang dulunya 10% akan jadi 50% misalnya. Atau average growth yang tadinya 10% akan jadi 30% dalam waktu 3 tahun. Tapi setelah 3 tahun produknya akan mature. Setelah tumbuh 30% dalam 3 tahun, dia akan stay di level 7,5% hingga seterusnya. Bisa tahu nggak? Karena itulah fundamental. Laporan keuangan sudah terjadi. Yang Anda harus tahu masa depan. Apakah Anda tahu? Nah, teman-teman nggak akan bisa mengklaim bahwa saya mengerti fundamental kalau pertama apa? Kalau Anda masih simpan Unilever dari harga pandemi. Nggak bisa ngomongin fundamental. Atau apa? Anda masih simpan saham Arto dari harga 19.000. No. Nggak mungkin. Anda nggak ngerti fundamental. Atau apa? Atau misalnya teman-teman masih simpen saham-saham tambang batu bara dari sejak tahun lalu di puncuk. No, you don't even understand fundamental. Oke? Nah, jadi teman-teman, jadi yang perlu kita pahami di sini adalah, jadi kita belum masuk ke technical ya, kita bicara fundamental dulu. Bahwa saya dengan ngomong apa adanya bilang bahwa in normal condition semua itu fundamental. Tapi pihak-pihak yang menguasai fundamental itu dikit banget. Sedikit-dikitnya. Duitnya gede banget, tapi jumlahnya dikit. Headcount-nya itu dikit di sana. Nah, jadi teman-teman, mereka ini punya tim. Oke? Punya hubungan bisnis. Atau punya orang lapangan yang lebih mengerti medan karena punya bisnisnya dan segala macam yang berhubungan dengan emiten-emiten yang mungkin yang memiliki perubahan-perubahan yang dahsyat dari sisi fundamental tersebut. Jadi mereka tahu lebih dulu, teman-teman. Mereka tahu lebih dulu. Misalnya contoh di tahun 2020 lah ya, kita tahu bahwa Harum Energi dulu kan batu bara, tapi sekarang kan sudah banyak bisnis nikelnya kan. Teman-teman yang lagi kerja di kantoran gitu ya, lagi belajar pembukuan, lalu penjualan, telekomunikasi, setiap hari kerja segala macam, Anda tahu bahwa mereka lagi beli tambang. Tahu nggak? Enggak. Yang tahu siapa? Orang-orang pemain pertambangan di sana, atau orang-orang yang memang punya tambang nikel di sana. Wih, itu dibeli sama dia. Dibeli. Wah, gila nih, ini bakal ada ekspansi gede nih. Gue beli deh Harum. Itu dulu ya. Itu Harum pas lagi tahun berapa itu? Itu Harum pas lagi tahun. Itu kan dahsyat kan?
dari tahun 2020 sampai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 itu naik harganya dari 300 perak sampai hampir 3.000 waktu itu.